Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai Safas yang sudah masuk penjara di Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh Atta Halilintar. Ada beberapa poin yang akan aku bahas hari ini. Pertama kita akan lihat bagaimana Atta dan juga Aurel menjenguk Safas di lapas Jakarta Selatan. Kemudian terus juga ada tanggapan dari orang tua Safas, ibu dan juga kakaknya tepatnya yang datang dari Palembang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat ternyata si Safas ini usianya 28 tahun dan merupakan pemuda asal Palembang yang bekerja di salah satu pondok pesantren mungkin di Bogor, karena di Bogor itu adalah lokasi tempat kontrakannya Safas pada saat ditangkap oleh polisi ya di sana. Oke, sekarang yang pertama coba kita lihat dulu bagaimana reaksi dari Atta dan juga istrinya Aurel pada saat mereka menjenguk Safas di lapas sepertinya. Let's check it out here. Anak saya masih dalam kandungan, bilang anak saya punya autis. Oke, bagian pertama ini pada saat tadi adalah Atta itu bawain makanan untuk Safas. Rambutnya juga sudah dibotakin ya kayaknya sama polisi. Aku sih jujur ada sisi hatiku juga ngerasa kasihan dan juga sedih melihat Safas seperti ini. Tapi kita adalah manusia dewasa, kita harus menerima konsekuensi apa yang sudah kita lakukan. Pada saat setelah memberikan makanan, kemudian sang istri Aurel bilang bahwa dia merasa sakit. Kenapa sakit, Aurel? Sebenarnya tuh saya sedih banget gitu. Kok nggak kayak gitu? Kok saya nggak kenal gitu? Nggak pernah ngomong gitu. Bingung gitu. Saya sampai lemes tadi guys. Nggak ditanya aja saya udah. Oke. Saya nggak bisa ngomong. Saya tuh sampai balik ke psikolog gitu. Oke. Memang aku lihat di sini Aurel bener-bener genuine ya pada saat dia mengatakan, aku tuh sedih, kita nggak kenal, tapi kok kamu begitu banget, itu bener-bener tekanan batin yang luar biasa. Karena mungkin bagi sebagian orang bilangnya begini, masa sih Anja seorang selebriti cuma diomongin begitu doang kok baper gitu. Karena sebagai seorang selebriti menurut aku tuh beban mereka gak gampang sama sekali sih. Kalian pikirkan deh ya, kalau seandainya kalian diomongin oleh orang gitu, gak kenal gitu. Mungkin 1-2 orang diomongin, kalian aja panasnya udah kesel banget gitu kan ya. Apa kabar dengan Aurel gitu, dengan background kehidupan dia, terus juga banyak orang juga ngomong negatif, ngomong positif, ditambah lagi dengan Safas yang membawa-bawa masalah kandungannya gitu kan. Kan kalian masih ingat ada beberapa kata-kata yang kesannya ini mendoakan agar janinnya tidak baik gitu kan. Itu kan sangat sensitif banget. Wajar aja Aurel hampir depresi. Untungnya dia punya keluarga yang suportif banget ya. Tidak cuma dari suami tapi juga keluarga besarnya juga suportif, dan dia pun mengaku beberapa kali ke psikiater. Jadi minta psikiater sama psikiater tuh bedanya. Kalau psikolog itu kita datang mereka nggak bisa ngasih obat, tapi kalau psikiater mereka bisa ngasih obat. Kalau nggak salah sih itu perbedaannya, karena aku belum pernah ke psikolog ataupun juga psikiater, dan bukan berarti itu adalah hal negatif, karena sama kok psikiater atau psikolog tuh seperti kayak dokter lah. Kalau dokter kan untuk badan kita, tapi kalau untuk jiwa kita ya salah satunya bisa ke psikolog ataupun juga psikiater. Nah, itu diri saya sakit gitu. Terus pikiran gitu. Stres. Nangis ya si Aurel. Saya sama suami saya. Tapi dibalik lah. Banyak gitu loh. Aku lihat di sini Atta cuman bisa natap ke depan gitu karena, tapi matanya mata kesel sih kelihatan gitu. Maksudnya gini ya, seorang selebriti sebesar Atta lah gitu kan ya, meluangkan waktu untuk datang ketemu Safas di penjara itu banyak yang harus dikorbankan waktunya. Waktu itu adalah uang lah bagi selebriti besar seperti mereka begitu. Tapi memang karena udah kesel banget jadi harus ditemui begitu. Dan ada mungkin di Indonesia kan ada orang-orang yang mungkin selalu melihat sesuatu hal itu berbeda, dan itu nggak masalah karena itu adalah seninya dalam kehidupan. Atta ini berusaha menahan, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat opini
pro dan kontra di Indonesia begitu. Maka dia cuma diem aja. Sebenarnya dia kesel. Karena kalau mungkin seandainya dia mengatakan hal-hal yang terlalu frontal, takutnya ada sebagian orang yang bilang, nggak kasihan ya ini kan orang miskin, orang kaya, ya gitulah. Dramanya itu diungkapkan, dibawa-bawa, kesannya ini seperti peperangan antara orang kaya dan orang miskin. Padahal bukan tentang ekonomi, tapi tentang si Safas yang selalu memfitnah keluarga Halilintar ya. Karena kan awalnya adalah tentang hutang piutang, katanya mereka punya hutang. Kemudian juga disindirlah dengan kata-kata yang pedas tentang kehamilan dan keluarganya. Itu sih sedang yang diperjuangkan, bukan tentang si kaya dan si miskin. Tadinya saya nggak, ya udahlah sih nggak mau ambil pusing gitu. Tadinya nggak mau ambil pusing, tapi dari sini kita bisa belajar bahwa itu ya, mau selebriti sebesar apapun, sepopuler apapun, mereka juga at the end adalah manusia dan mereka pasti punya limitnya lah. Jadi Safas aku turut prihatin, tapi menurut aku ini adalah konsekuensi yang harus Safas terima ya. Dan kita melihat ya sebenarnya kalau aku lihat dari orang tuanya Safas yang datang ke Jakarta, Ibu Solma, ibundanya, aku sangat sedih sih. Jauh-jauh dari Palembang ke Jakarta, di era PPKM seperti ini, kemungkinan besar mereka ini mungkin tidak naik pesawat, mungkin naik bus mungkin kan ya. Capek, jauh, bahkan ibunya mengaku sedang sakit begitu. Coba kita simak apa yang disampaikan Ibunda Safas, Ibu Solma. Saya memohon kepada Hatta, mohon kesetiaannya memaafkan anak saya. Oke, mohon kesediaannya memaafkan anak saya untuk Atta gitu. Aduh, sedih sekali kan ya. Bahkan tidak cuma diwawancara di sejumlah media, bahkan ibundanya pun itu datang ke rumahnya Atta, nungguin di depan rumahnya Atta. Dan aku yakin lah, Atta itu super sibuk, tidak mungkin 24 jam standby di rumah. Dan aku kasihan melihat ya, ibunya tuh di pinggir jalan, seharian panas-panasan gitu. Sangat-sangat menyedihkan banget gitu. Terus gimana kakaknya? Karena Ibunda Safas ini juga datang ke Jakarta bersama kakaknya, apa yang disampaikan? Datang dari Palembang, penghuni rumah di dalamnya terdapat barang. Kakaknya sih menyampaikan di sini bahwa ya dia tidak mengetahui ternyata Safas memiliki permasalahan ini dan meminta juga bahwa Atta Halilintar beserta keluarga Aurel itu mau memaafkan Safas. Dan menurut aku sih pasti dimaafkan sih. Tapi kalau untuk masalah hukum, apakah ini akan dilanjutkan atau tidak, itu adalah hak dari si Atta dan juga Atta dan juga Aurel maksudku. Kita nggak bisa ikut campur lah, itu urusan mereka begitu. Nah kemudian memang apa sih Anjas kira-kira hukumannya yang akan diterima oleh Safas ini? Ada beberapa pasal sih. Tapi salah satu pasalnya adalah aku tangkap di sini pasal 45 ya, Undang-Undang ITE. Salah satu isinya adalah pasalnya, setiap orang dengan sengaja menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 10 miliar. Aduh, banyak banget ya. Ya, intinya sekitar 10 ataupun juga ini bisa antara 4 tahun sampai 10 tahun ya. Kalau aku tangkap dari pasal-pasal yang kemungkinan besar akan dikenakan ke Safas ini sendiri. Coba kita lihat dulu sebenarnya Safas ini kan diketahui adalah pengajar di sebuah pondok pesantren di Bogor gitu. Kita lihat deh sebenarnya kalau dari kita ngeliatnya kasihan kan sekarang, tapi kalau kita lihat flashback bagaimana konten-konten dia di Instagramnya, ini adalah konten-kontennya nih misalnya. Nih kan ya, dia tuh aduh sedih sekali sih. Mungkin ya di konten-kontennya itu dia sepertinya menikmati popularitas yang didapatkan. Gue barusan ngupload video gue di channel gue ya, video reaction gue tentang hoax yang diedarkan oleh fansnya Atta Halilintar. Oke. Ya, dia merasa menikmati banget sih publikasi yang didapatkan oleh
dia gitu dari TV-TV gitu, diliput Indosiar, kemudian SCTV, RCTI mungkin, banyak media massa begitu. Bahkan walaupun dia mendapatkan hujatan dari banyak netizen, tuh dia ada foto-foto di sini, dia merasa bangga loh. Dia menunjukkan screenshot videonya gitu. Ya, menyedihkan sih. Tapi ini sekaligus pembelajarannya buat teman-teman di manapun kalian berada yang mungkin tertarik dengan dunia YouTube gitu kan ya, pengen menjadi YouTuber. Safas ini kalau aku tangkap seperti aku bilang di video sebelumnya, dia ini sebenarnya anak yang baik gitu. Mungkin dia ingin mendapatkan kesuksesan gitu di bidang YouTube, tapi sayangnya caranya salah gitu kan. Kalau lihat konten-kontennya juga kan dia banyak melakukan hal-hal yang mau berbeda, tapi bedanya itu justru tidak pada kebenaran gitu. Menurut aku sih boleh kita membuat konten YouTube itu berbeda, itu memang harus kan, agar kita bisa survive lah di YouTube misalnya seperti itu. Tapi juga kita harus punya prinsip begitu. Prinsipnya adalah mengacu kepada kebenaran gitu, bukan mengacu kepada yang penting beda, mau benar atau salah urusan lainnya gitu. Dan ini juga salah satu representasi dari sebagian orang di daerah ataupun juga di Jakarta, kota besar. Banyak orang yang berpikir bahwa mentang-mentang kalau tampil di TV nasional gitu mendapatkan pemberitaan, otomatis akan jadi populer, otomatis akan menjadi orang sukses. Sama sekali enggak gitu. Karena kita tahu ya, banyak sekarang ini kan artis-artis yang baru muncul, mereka terkenal karena mendapatkan kasus gitu kan ya, menghina artis atau ribut, itu kan membuat pesan yang tidak baik untuk sebagian masyarakat Indonesia. Tapi itu bukan excuse sih menurut aku, karena Safas kan usia 28 tahun, sudah cukup tahu, sudah cukup dewasa. Pada saat dia melakukan sesuatu hal, ngikut-ngikut mungkin pengen terkenal, tapi dengan cara yang nggak benar, dengan cara berantem, fitnah sana-sini, ya harus tahu resikonya gitu, karena kan dia sudah 28 tahun, sudah cukup dewasa. Sekali lagi aku turut prihatin untuk Safas, mudah-mudahan bisa belajar dari kejadian ini. Dan untuk masalah hukum, kita nggak bisa ikut campur, itu adalah hak dari Atta Halilintar, apakah dia akan tidak melanjutkan ini ke pengadilan atau tetap akan dilanjutkan, itu adalah hak mereka. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Hati-hati ya teman-teman dengan jari-jari kita. Kalau kita nggak suka dengan seseorang, ya nggak usah ditonton. Ataupun kalau kita pengen terkenal tapi dengan cara negatif, ya harus siap dengan risiko, contohnya seperti ini. I think that's all for today. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan juga berikan like serta subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya, bye-bye.